Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dan pembahasan kita, pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi, yang dimana insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang masalah siam Ramadan, yang dimana hitungan beberapa minggu lagi kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan. Sekaligus juga bulan ini sudah masuk bulan Sya'ban, bulan yang dimana Nabi SAW banyak untuk melakukan puasa, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Ibunda Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa syahr Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban. Kata Ibunda Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sempurna berpuasa dalam satu bulan. Jadi satu bulan itu seluruhnya berpuasa, dari hari yang pertama sampai akhir bulan, 29 hari atau 30 hari, kecuali bulan suci Ramadan. Satu bulan full Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah paling banyak berpuasa dalam satu bulan kecuali bulan Sya'ban. Para ulama berkomentar tentang masalah puasanya Rasul di bulan Sya'ban.
itu puasa yang memang ada kaitannya dengan ibadah puasa sunnah, bukan puasa yang dimana seinginnya kita saja ingin puasa di hari bulan Sya'ban kita berpuasa. Tidak seperti itu. Tapi ada aturan main lagi. Puasa Sya'ban, maksudnya ini Rasulullah tidaklah berpuasa, paling banyaknya berpuasa dalam satu bulan kecuali bulan Sya'ban. Maksudnya di situ adalah puasa yang memang ada kaitannya dengan puasa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya puasa yang paling dicinta dan paling disuka oleh Allah Jalla wa Ala. Puasa apa? Puasa Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Imam Abu Daud dan juga An-Nasai serta Al-Imam Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus siyam ila Allah siyamu Daud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Puasa yang paling dicinta oleh Allah Jalla wa Ala adalah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam, yang dimana Nabi Allah Daud alaihi salam sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Ini puasa yang dimana dianjurkan kita untuk melaksanakannya. Dan atau puasa yang sifatnya mingguan, yaitu puasa Senin Kemis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala, berkata, inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal isnaini wal khamis. Sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Wa su'ila an dzalika, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok berpuasa di hari Senin dan hari Kamis? Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna a'malal ibadi tu'radu yawmal isnaini wal khamis. Sesungguhnya amalan para hamba diangkat, dipaparkan ya di hadapan Allah Jalla wa Ala itu pada hari Senin dan hari Kamis. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan juga Al-Imam An-Nasai. Dan biasanya Rasulullah SAW untuk puasa hari Senin dan hari Kamis ini itu di awal bulan. Di awal bulan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dari Hunaidah bin Khalid, dari istri beliau, dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi berkata, Nabi terbiasa berpuasa 4 puasa berikut ini. Yang pertama, yasumu tis'adil hijjah. Alhamdulillah. Yahdikullah yusibalakum. Biasa berpuasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu terbiasa Nabi SAW berpuasa. Ya, khususnya tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu an. Ya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa berpuasa wa yauma Asyura. Berpuasa tanggal 10 Muharram. Hari Asyura.
Yang ketiga, wa salasata ayyamin min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Wabil khususnya ayyamul bid, hari-hari putih. Ketika di malam harinya, pada tanggal-tanggal itu bulan menampakkan cahayanya. Keadaan malam hari putih, ya, penuh dengan cahaya seperti di siang hari. Tanggal 13, 14 dan 15. Dan yang keempat, wa awwalu la isnaini minasyahri wal khamis. Di awal bulan, minggu yang pertama, berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Itu yang menjadi kebiasaan Nabi SAW dalam masalah berpuasa. Nah, atau 3 hari setiap bulan, di bulan Sya'ban ini, tanggal 13, 14 dan 15, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junada, atau hadis Abdullah bin Amr bin As, dan juga hadis Abu Hurairah, serta hadis Abu Darda radhiyallahu anhum, ya, yang menerangkan tentang masalah puasa, ya, 3 hari di setiap bulan. Wabil khususnya hadis Abu Dzar Al-Ghifari menjelaskan tanggal 13, 14, ya, dan 15 setiap bulan dari bulan-bulan Hijriyah, kecuali ada 1 bulan yang kita terlarang untuk berpuasa tanggal 13-nya. Bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah adalah hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya tanggal 13 Dzulhijjah kita terlarang untuk berpuasa. Nah, kita biasa puasa 3 hari setiap bulan, maka kita ganti dimulai tanggal 14, 15 dan 16 dari bulan Dzulhijjah tersebut jika kita ingin berpuasa juga. Tapi tidak mutlak harus tanggal 13, 14 dan 15. Bisa saja kita itu berpuasanya di minggu yang pertama kita ambil 3 harinya, atau minggu yang kedua kita ambil 3 harinya, atau minggu yang terakhir kita ambil 3 harinya. Hal itu sesuai dengan hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abu Darda serta hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, berkata Abdullah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, sum min kulli syahrin salasata ayyam fa innal hasanata bi asyri amthaliha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Wahai Abdullah, berpuasalah engkau 3 hari di setiap bulan. Berpuasalah engkau 3 hari di setiap bulan. Sesungguhnya satu kebaikan itu pahalanya 10 kali sepertinya. Dan ketahuilah, puasa 3 hari di setiap bulan itu sebanding pahalanya seperti berpuasa 1 tahun full. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan juga Al-Imam An-Nasai. Dari hadis ini, ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakum Allah, bahwasannya
kita yang tidak sanggup untuk berpuasa menghususkan di tanggal 13, 14 dan 15 dari Ayyamul Bid, ya, hari-hari putih tersebut di setiap bulan, karena bulan menampakkan cahaya malam harinya, sebagaimana perempuan yang lagi haid, subhanallah, jadwalnya itu tanggal 13, 14 dan 15 atau seterusnya. Dia tidak mampu untuk berpuasa tanggal-tanggal itu, karena perempuan haid terlarang untuk berpuasa. Maka nanti jika dia ingin berpuasa juga, puasa sunnah 3 hari setiap bulan ini, kapan waktu pun boleh. Awal bulan, atau minggu yang kedua, atau minggu yang terakhir. Tapi afdalnya, utamanya, ya, Ayyamul Bid di setiap bulan, tanggal 13, 14 dan 15, berdasarkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan kita, ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah, tidak boleh berpuasa di setiap hari. Ya, paling fullnya kita itu berpuasa sunnah itu adalah apa? Sehari puasa, sehari tidak puasa. Ya kan? Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Abdullah, ukhbira Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul, ya, aku menghabarkan kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku berkata kepada beliau, wallahi, demi Allah, la asumanna an-nahara wa la akumanna al-laila ma ishtu. Kata Abdullah bin Amr bin As, demi Allah, sungguh ya Rasulullah, sungguh wahai Rasulullah, aku akan berpuasa di setiap hari, di siang hari. Sungguh aku akan berpuasa di setiap hariku. Dan di setiap malamku, aku akan menghidupkan malam dengan tahajud dan qiyamul lail. Selama aku masih hidup. Selama masih hidup, aku setiap hari puasa dan setiap hari, setiap malam menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan tahajud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta alladhi qulta dhalik? Rasulullah takkid, kamu yang berkata seperti itu? Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Ya, aku telah mengatakan itu ya Rasulullah. Aku bersumpah, demi Allah, aku akan berpuasa di setiap hari, ya, di siang hari dan di malam harinya. Demi Allah, aku akan tahajud. Aku berkata seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun memberikan wejangan dan nasihat kepada Abdullah bin Amr bin As, fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa aftir wa nam wa qum wasum min asy-syahri 3 ayyam wa innal hasanata bi asri amsalha wa dzalika mislu siyamid dahar. Suf ya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, engkau ini tidak bakalan mampu untuk berpuasa setiap hari. Ini perkataannya Rasul. Kamu tidak bakalan mampu untuk berpuasa di setiap hari. Kita boleh puasa setiap hari, puasa wajib, puasa Ramadan. Itu wajibnya. Tapi kalau berkaitan dengan masalah puasa sunnah, dilarang oleh Nabi SAW untuk puasa setiap hari. Dan kamu wahai Abdullah tidak bakalan mampu untuk melaksanakan solat malam di setiap hari. Berpuasalah 1 hari, berbuka 1 hari, ya. Hidupkan malam dengan tahajud dan qiyamul lail 1 hari, dan tidurlah juga setelah hari berikutnya. Dan berpuasalah engkau 3 hari di setiap bulan. Sesungguhnya 1 kebaikan, 1 kebajikan terhitung pahalanya 10 kali lipat.
Dan puasa 3 hari setiap bulan itu sebanding seperti puasa 1 tahun full. Sebanding seperti puasa 1 tahun full pahalanya. Apa jawab Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an? Qultu inni la'utiku afdala min dzalik. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Maksudnya wajibkan selain 3 hari setiap bulan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, fasum yauman wa abtiru yauman. Kalau begitu kamu berpuasa, sehari puasa, sehari tidak puasa. Puasanya siapa? Puasanya Nabi Daud alaihi salam. Ya. Kata Abdullah bin Amr bin As mengatakan lagi, ya Rasulullah, inni la utiku afdalu min dzalika. Sesungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Rasulullah ucapkan lagi, fasum yauman wa aftiru yauman. Syuf ya Abdullah, khalas, sudah cukup. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam. Itu puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa afdalus siyam. Dan itu puasa paling utamanya puasa di sisi Allah Jalla wa Ala. Wa ahabbus siyam ila Allah. Dan paling senangnya Allah Jalla wa Ala tentang puasa, puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Dan jangan minta lebih lagi. Jangan apa? Minta lebih lagi. Syuk dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasum yauman wa abtiru yauman. Nah, ada kaitannya dengan bulan Sya'ban ini. Kita katakan tidak boleh kita tersebut setiap hari berpuasa. Paling tidak ada hari-hari kosong ya yang kita tidak puasa. Ya, jelas ya? Artinya bulan Sya'ban sekali lagi itu punya keistimewaan di sisi Allah Jalla wa Ala. Wabil khususnya tentang masalah puasa. Rasulullah di bulan Sya'ban paling banyak berpuasa. Puasa yang memang ada ketentuannya. Dan itu cuma 3 puasa. Puasa apa? Yang pertama, at least paling tidak puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Khususnya tanggal berapa? 13, 14 dan 15. Nah, khusus 15 saja itu enggak ada. Yang disebut dengan istilah apa? Nisfu Sya'ban. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2 imam ini, Imam Ibnu Hajar yang mensyarah hadis Sahih Bukhari, dan Imam An-Nawawi yang mensyarah hadis Imam Muslim, Sahih Muslim itu. Ya, Imam Nawawi. 2 ini, Ibnu Hajar dan juga Al-Imam An-Nawawi, adalah pengikut Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menjelaskan kupas tuntas penghususan puasa tanggal 15 Tok ya, tanpa ada sebelumnya berpuasa, itu tidak ada. Apalagi dengan gambaran pahala yang sangat luar biasa, penghapusan dosa yang sangat luar biasa, tidak ada. Hadisnya apa? Kata mereka berdua, maudhu, palsu. Kalau kita ingin puasa di tanggal 15-nya, tanggal 13-nya juga berpuasa, tanggal 14-nya berpuasa, tanggal 15-nya berpuasa. Jadi 3 hari. Bukan mengkhususkan tanggal 15 saja, yang sering disebut dengan apa? Nisfu Sya'ban, yang dimana pada saat itu khusus ibadahnya juga. Tidak ada ya mengkhususkan satu ibadah, dari masalah solat wajibnya sampai solat sunnahnya, dan solat sunnahnya bermacam-macam. Di antara yang tidak ada solat sunnah itu solat tasbih dan solat hajat. Hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Solat sunnah hajat tidak ada. Solat sunnah tasbih juga hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif.
Maka oleh sebab itu tidak boleh kita mengkhususkan ibadah cuma tanggal atau malam 15 Sya'ban. Tidak dibolehkan yang demikian. Dan itu ma'ruf di kalangan kita semua. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau kita ingin berpuasa, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15. Yang dimana pahalanya itu sebanding seperti puasa 1 tahun full. Dan itu juga tidak mengkhususkan bulan Sya'ban saja. Bulan Rajab kemarin, kalau kita berpuasa tanggal 13, 14, dan 15. Bulan sebelumnya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah. Kita berpuasa 3 hari setiap bulan. Wabil khususnya tanggal 13, 14, 15, maka pahalanya sebanding seperti pahala kita berpuasa 1 tahun full. Itu saja. Kalau kita ingin menambah puasa di bulan Sya'ban selain 3 hari setiap bulan, selain tanggal 13, 14, dan 15 tadi, puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Enggak cukup juga berpuasa Senin Kemis, maka berpuasalah ya, sehari puasa, sehari tidak puasa, yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tetapi ada larangan kita dari Nabi SAW 2 hari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, usahakan berhenti puasanya kita. Ya, kecuali bagi mereka yang belum bayar utang puasa wajib. Bapak Ibu, ya, tinggal 3 minggu lagi kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan. Tolong bagi mereka yang masih punya utang puasa Ramadan yang lalu ini, tolong dibayar segera. Jangan sampai nanti mendekati Ramadan baru dia ingin membayar utang puasa dia tersebut. Maaf, jika dia sudah mendapatkan Ramadan yang terbaru ini dan dia belum membayar utang puasa wajib tahun kemarin, maka dosa besar, ikhwan. Berdosa dia. Maka segerakan bayar utang puasa tersebut. Jangan ditunda-tunda. Dan 2 hari sebelum Ramadan, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, la taqaddamu Ramadana bisawmi yawmin aw yawmaini. Janganlah kalian sehari atau 2 hari sebelum Ramadan berpuasa. Illa la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmaini. Janganlah kalian sehari 2 hari sebelum Ramadan berpuasa. Illa rajulan kana yasumu yawman falyasumhu. Kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa, maka berpuasalah. Kata-kata ini, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa, maka berpuasalah. Komentarnya para ulama, yang dimaksudkan dengan puasa itu yang masih dibolehkan 2 hari sebelum Ramadan. Yang pertama, qada'us shiyam, melunasi utang puasa. 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan masih boleh. Ya, ini kita katakan sudah darurat ini. Maka oleh sebab itu dia boleh masih berpuasa. Atau yang terbiasa melaksanakan puasa sunnah dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Terbiasa dia puasa sunnah. Puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis, puasa 3 hari setiap bulan. Terbiasa dia berpuasa, khususnya puasa Nabi Daud alaihissalam. Maka tidak mengapa jika dia berpuasa 2 hari atau 1 hari sebelum Sya'ban. Tapi kalau kita yang tidak terbiasa di setiap bulannya berpuasa, maka hukumnya makruh untuk berpuasa 2 hari sebelum Ramadan atau 1 hari sebelum Ramadan. Lebih bagus apa? Tidak puasa. Kalau kita nggak terbiasa berpuasa juga 2 hari sebelum Ramadan, hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama yang keras mengatakan bahwasannya haram yang demikian.
Kenapa? Untuk membedakan antara bulan Sya'ban dan Ramadan. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, ya, kata beliau, an-nahyu an taqaddumi Ramadan bi siyami yaumin aw yaumaini. Terlarang kita untuk berpuasa 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan, tidak lain tamyizu fara'idil ibadah min nawafiliha, untuk membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Kita memang terbiasa untuk puasa sunnah. Nah, kita hormati yang wajib, yaitu Ramadan, puasa Ramadan. Maka kita bedakan 2 hari sebelum Ramadan, kalau bisa sudah terhenti puasa sunnah kita tersebut. Ya ikhwan, kecuali yang biasa. Khususnya puasa Daud, ya kan, yang terbiasa itu puasa Daud alaihi salam, yang dimana ada kemungkinan terkena hari Ahad atau hari Sabtu atau hari Jumat atau hari Kamis dan yang lainnya. Maka oleh sebab itu kita katakan di sini untuk Sya'ban sekali lagi, ya, keistimewaannya berkaitan tentang masalah ibadah atau amalan yang sangat luar biasa dan pengampunan dosa yang sangat luar biasa. Itu hadisnya adalah hadis-hadis dhaif dan palsu. Di sini disebutkan Rasulullah berpuasa, paling banyak berpuasa, tapi itu puasa apa? Puasa yang memang disyariatkan, yang disunnahkan, seperti puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud alaihi salam. Tidak mengkhususkan puasa tanggal 15-nya tok, atau beribadah cuma tanggal 15-nya tok. Tidak sama sekali. Wallahu a'lam. Tapi kita masuk kepada bulan suci Ramadan. Ya, sesuatu hal yang sangat ma'ruf. Kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran tentang puasa Ramadan yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, ada berapa ayat Bapak-bapak tentang puasa Ramadan ini? Berapa ayat? Cuma 5 ayat. Cuma 5 ayat tentang masalah puasa Ramadan. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183 sampai ayat 187. 183 sampai ayat 187. Allah Jalla wa'ala membukanya dengan memanggil kita yang beriman kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya tidak lain adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, menjadi orang yang bertakwa. Kata-kata siam, kata-kata yang sering kita dengar, sering kita ucapkan bahkan. Siam, puasa. Yang disebut dengan puasa itu apa? Al-imsak an jami'il muftirat. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Yang membatalkan ibadah puasa tersebut cuma ada 6. Yang pertama apa? Yang membatalkan ibadah puasa, makan dan minum di siang hari. Malam hari boleh makan enggak? Minum malam hari boleh? Boleh. Makan dan minum di siang hari, itu pun dengan sengaja. Kalau lupa, batal enggak puasanya? Tidak batal. Lupa, enggak sadar, ini sudah Ramadan. Dia makan, dia minum, lupa ini Ramadan. Maka ketika dia ingat, falyutimma saumahu, kata Nabi SAW, maka sempurnakan puasanya. Tidak perlu dibatalkan.
Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Barang siapa yang lupa, kebetulan dia sedang puasa, dia makan, dia minum, dalam kondisi dia lupa sekarang ini, hari ini dia sedang berpuasa. Ketika dia ingat, maka falyutimma saumahu, sempurnakan puasanya. Makan dan minum secara tidak sengaja tadi karena lupa, fa inna ma'athama Allahu wa syaqa. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah memberikan makan dan minum untuknya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Majah serta Al-Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, yang membatalkan ibadah puasa kita apa? Ya, sebelum itu Pak, itu yang terakhir nanti. Ya, itu lain, sudah itu umum, ibadah apapun. Ya. Apa yang kedua? Al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Dia masukkan telunjuknya ke tenggorokan, muntah, batal puasanya. Tapi kalau seandainya kita puasa, terkena sakit mah, sakit betul. Kita nggak kuat, kemudian kita muntah. Nggak sengaja, tanpa ada keinginan dari kita untuk muntah, maka tidak batal puasa kita. Kalau kita kuat, teruskan puasanya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah tapi tidak sengaja, maka tidak ada qada buatnya. Artinya tidak membatalkan ibadah puasanya, teruskan puasanya jika dia kuat. Tapi barang siapa yang muntah secara sengaja dengan memasukkan telunjuk ke tenggorokannya atau ke kerongkongannya sini, kemudian membuat dia muntah, berarti dia sengaja, maka batal puasanya. Nanti setelah Ramadan dia wajib untuk mengqadha dan melunasi utang puasanya tersebut. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Abu Daud dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Muntah sengaja membatalkan ibadah puasa. Yang ketiga, tentang wanita haid dan nifas, batal ibadah puasa kita juga. Haid dan nifas. Jadi kita anggap haid dan nifas itu membatalkan ibadah puasa, khusus wanita. Hatta 5 menit sebelum berbuka puasa. Perempuan ke kamar mandi, subhanallah, ketika dia pingin buang air kecil misalnya, tahu-tahu keluar tuh haidnya tersebut, tamunya yang bernama haid tersebut. Padahal 5 menit sebelum buka puasa, batal. Sepakat ulama yang demikian. Kata ibu-ibu menyesal betul kenapa masuk kamar mandi sebelum berbuka puasa. Gak habis maghrib saja kan sekalian. Tapi ibu-ibu kalau merasa keluar, batal sudah, automatically seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Haid dan nifas. Yang keempat, yang membatalkan ibadah puasa kita, istimna. Yang keempat, istimna itu, maaf kalau bahasa kurang sopan, mengeluarkan air mani secara sengaja. Mengeluarkan air mani secara sengaja, entah dengan menghayalkan sesuatu atau dengan cara melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, atau dia terlalu nafsu dengan istrinya, memeluk istrinya, mencium istrinya terlalu nafsu, mengakibatkan keluar air mani, maka mayoritas ulama mengatakan batal puasanya tersebut.
ya, batal. Saya mengambil pendapat mayoritas ulama dan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Seorang berpuasa itu berarti menahan syahwatnya. Kata Nabi SAW, menahan syahwatnya. Nah, berkaitan dengan syahwat itu adalah air mani. Jangan dikeluarkan secara sengaja. Halalnya kita, istri kita, ya, untuk kita salurkan air mani kita tersebut ketika di malam hari. Di malam hari, ya, berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, ya. 187 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Uhilal lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Dihalalkan malam hari kalian melakukan hubungan suami istri di malam hari Ramadan. Perempuan tersebut adalah pakaian kalian, wahai para suami, dan kalian, wahai para suami, pakaiannya istri. Seperti itu. Ya. Adapun misalnya kita siang hari Ramadan ketiduran, tahu-tahu mimpi basah, mimpi yang begituan, keluar air mani, batal nggak puasa kita? Tidak batal, di luar kemampuan kita, nggak sengaja. Itu keinginan Allah Jalla wa Ala yang menakdirkan bahwasanya ketika kita tidur tersebut mimpi basah, seperti itu. Kemudian yang kelima yang membatalkan ibadah puasa kita, tat'im, suntik infus itu. Infus itu kan apa ya, suplemen kan, supaya tubuh kuat. Orang nggak bisa makan, nggak bisa minum, kemudian diinfus, batal puasa. Jelas ya? Termasuk suntikan suplemen. Siang hari Ramadan kita minta disuntik suplemen supaya untuk menguatkan tubuh kita dan seterusnya, batal. Itu kedudukannya sama dengan infus. Ya, tat'im. Batal ibadah puasa kita. Dan itu menjadi kesepakatan ulama. Yang terakhir, yang keenam, yang membatalkan ibadah puasa kita adalah al-jima'. Hubungan suami istri di siang Ramadan. Dosa. Dosanya dosa besar. Nggak main-main ini. Dosanya apa? Dosa besar. Subhanallah. Allah menghalalkan di malam harinya sementara waktu dari subuh sampai maghrib. Untuk sementara waktu istri kita haram, ya, untuk kita lakukan hubungan badan dengannya. Nanti malam hari baru halal, seperti itu. Nah, ketika seorang suami terjatuh dalam pelukan istrinya di siang Ramadan, puasa suaminya batal, puasa istrinya batal. Bahkan terkena kafarat. Kafarat itu apa? Tebusan dosa dengan cara membayar denda. Dendanya bagaimana? Yang pertama, membebaskan budak. Budak nggak ada zaman sekarang. Yang kedua apa? Sum syahraini mutatabi'aini. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika sehari batal, tidak ada alasan, bukan karena sakit, bukan karena safar, dia batal secara sengaja, tidak mau berpuasa, diulangi dari pertama lagi. Yang ketiga, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, wa'at'im sittina miskina, memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Iya kan? Memberikan makan 60 orang fakir miskin. Pertanyaannya Bapak Ibu, orang yang melakukan hubungan badan suami istri tadi, hubungan suami istri jima di siang Ramadan, terkena kafarat. Ya, selain puasanya batal, juga terkena kafarat. Bayar denda. Yang wajib untuk membayarkan bayar denda tersebut suaminya atau istrinya atau dua-duanya. Kenapa Pak? Dua-duanya? Ya, yang benar adalah cuma siapa? Suaminya.
Pertanyaannya, jika istrinya yang mengajak, Pak, siapa yang membayar? Jika istrinya yang mengajak, iya benar, tetap suaminya. Kenapa diiyakan? Ini sesuatu yang haram, iya kan? Sesuatu yang tidak boleh di siang Ramadan melakukan itu. Sebagai seorang pemimpin yang baik, yaitu suami, ya, memimpin dan mengarahkan istrinya kepada hal yang baik. Kita bilang, tunggu nanti malam baru halal kita ini. Seperti itu suami yang baik. Bukan diiyakan, saya nggak enak sama istri saya Ustaz, saya takut sama istri saya Ustaz, apa boleh buat deh. Tidak bisa seperti itu. Tetap siapa yang wajib? Suaminya. Hal itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian puasa itu sejak kapan? Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar as-shadiq. Fajar as-shadiq itu bintang yang mengeluarkan cahaya, warnanya kemerah-merahan. Fajar as-shadiq itu sebagai tanda bahwasanya waktu subuh telah tiba, yaitu azan subuh itu. Jadi imsak yang sesungguhnya, bapak-bapak, ibu-ibu, imsak tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kapan? Ketika sudah subuh, sudah terdengar azan subuh, kita hakul yakin sudah waktunya waktu subuh, kita tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi. Ya. Hal itu berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Makanlah, minumlah oleh kalian semua sampai yang namanya benang putih menutupi benang hitam. Benang putih adalah kinayah, simbol bahwasannya pagi hari telah tiba. Pagi hari telah tiba, yaitu kapan? Ketika munculnya fajar as-shadiq, yaitu ketika azan subuh. Itu sudah simbol waktu pagi telah tiba. Sedangkan benang hitam itu tidak lain kinayah malam hari. Ketika subuh telah tiba dan malam hari telah tiada, telah hilang, maka disitulah kalian tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi. Maksudnya itu pertama kalian berpuasa sampai kapan? Sampai malam hari, tepatnya ketika tenggelamnya matahari. Ketika tenggelam matahari, selesai kita berpuasanya, buka puasa. Ya, meskipun kita katakan kata-kata maghrib ya, karena tenggelam matahari bukan tanda maghrib telah tiba, tapi 1 atau 2 menit setelah tenggelam matahari baru muncul syafaq merah. Disitulah ketika munculnya syafaq merah berarti apa? Waktu maghrib telah tiba. Artinya kalau kita di luar tidak mendengar adzan maghrib, kita lihat matahari telah tenggelam, maka batalkan puasa kita. Jangan menunggu gelap, ya kan? Jangan menunggu gelap sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Syiah. Rawafidah, salah satu kesesatannya orang-orang Syiah tersebut, sesat lagi menyesatkan orang Syiah tersebut adalah mereka baru berbuka puasa kalau sudah hari telah gelap, menjelang Isya baru mereka berbuka puasa. Waliyadzubillah. Padahal Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih bersabda, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, la yazalun nas bi khairin ma ajal fitr. Terus umatku tersebut atau manusia mendapatkan kebaikan selama dia tersebut mensegerakan berbuka puasa. Nah, imsak sekali lagi, kapan imsak itu? Ketika apa? Azan subuh. Ya, azan subuh. Ya. Adzan subuh yang kedua ya. Kalau antum di Mekah dan di Madinah kebetulan nanti Ramadannya itu adzan subuh yang keberapa? Yang kedua. Kalau di Indonesia cuma 1 kan? Ya, tetap berarti yang di Indonesia ini yang jadi patokan ya. Kita katakan kalau sudah waktunya waktu subuh,
kita berhenti makan dan minum. Ya, itulah yang disebut dengan imsak. Bukan 5 menit, apalagi 10 menit sebelum adzan subuh. Itu menyelisihi sunnah. Tapi untuk hati-hati Ustaz. Syub ya akhi, antum makan terdengar azan, teruskan makan antum. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina 'ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan subuh, kebetulan bejana, cangkir, gelas dan piring ada di tangan kalian, atau kalian dalam kondisi masih makan, maka teruskan makan kalian sampai puas. Tapi bukan nambah ya. Bukan nambah, habiskan yang di piring, habiskan yang di gelas, jangan sampai tabdzir. Berarti terbantahkan ucapan mereka yang mengatakan hati-hati. Ya kan? Berarti kalau misalnya masih seperti sekarang ini, masih digelaskan teh ini, kemudian terdengar adzan, kebetulan saya belum minum, daripada tabzir, mubadzir, ya, waliyadzubillah, kata Rasulullah, minumlah. Ya, meskipun sudah terdengar azan subuh. Bismillah. Iya kan? Seperti itu. Tidak menjadi masalah. Jadi, tapi patokannya kita katakan azan subuh, jangan setiap hari seperti itu. Mepet-mepet deh waktu, enggak juga begitu, ya kan? Seperti itu. Ini maksudnya ketika kita lagi asik makan, kebetulan mungkin kita agak terlambat bangunnya. Kita makan terus. Terdengar masih ada sisa di piring, masih ada sisa di gelas, teruskan sampai habis. Seperti itu. Tapi bukan nambah ya, sekali lagi bukan nambah. Baik, itu kira. Nah, bagaimana cara menentukan, sebelum pertanyaan ini, bagaimana cara menentukan Ramadan ini? Yang sering orang kita ini ribut terus. Masalah menentukan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, ribut terus. Enggak habis-habis. Seperti itu. Enggak juga. Kita husnudzon lah. Enggak, insyaAllah. Ya. Nah, yang jelas kita sebagai umat Muhammad SAW harus mengerti bagaimana cara menentukan Ramadan itu telah tiba. Yang pertama, berdasarkan hadis dari sahabat Jalil Abdullah ibnu Umar dan hadis Adi bin Abi Hatim dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma alaikum asy-syahr fa'addu sya'bana 30 yawman. Sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi, fa in gumma alaikum fakmilu sya'ban 30 yawman. Berpuasalah kalian dikarenakan melihat hilal. Hilal itu bulan sabit. Ya. Kemudian beridul fitrilah karena kalian melihat bulan. Nah, di sini perlu kita garis bawahi ikhwan fiddin, a'azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, awal mula menentukan hitungan bulan Hijriyah, Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dengan apa? Dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Itu di zaman dulu. Di zaman sekarang lebih mudah lagi, ada alat. Subhanallah. Ini tidak bisa dibantahkan hadis ini. Bagaimanapun. Ya, oh ini maksudnya ilmu. Tidak, kita katakan ru'ya. Ya, ru'ya itu kita katakan melihat. Kalau sekiranya kita tidak bisa melihat bulan, melihat hilal itu, maka baru cara yang kedua, yaitu apa? Ikmalus syahr, takmilatus syahr. Mensempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Karena bulan Qamariyah ini atau bulan Hijriyah ini atau bulan Arab ini tidak lebih daripada 30 hari. Enggak ada
hitungan bulan Arab atau Hijriyah 31, 32, tidak ada. Paling banyaknya berapa hari? 30 hari. Dan juga hitungan Hijriyah tidak kurang daripada 29 hari. Tidak mungkin hitungan Hijriyah atau Qamariyah itu 28 hari atau 27 hari. Tidak ada. 29 atau 30. Dan Rasulullah seringnya itu berpuasa 29 hari. Berarti menunjukkan apa? Ru'yatul hilal. Nah, ini dua yang sangat penting yang harus kita pahami. Untuk apa? Menjalankan sunnah Nabi SAW. Kita pengikut Rasul, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, ikutilah cara menentukan Ramadan, cara menentukan 1 Syawal, Idul Fitri, cara menentukan musim haji, ya, Dzulhijjah termasuk di dalamnya adalah dengan ru'yatul hilal. Para sahabat bertanya, yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bahwasannya hilal itu menentukan waktu-waktu buat manusia dan juga untuk menentukan kapan ibadah haji diadakan. Berarti apa? Penentuan bulan Hijriyah tersebut termasuk Ramadan, termasuk Syawal, termasuk Dzulhijjah sendiri tidak lain dengan ru'yatul hilal. Tidak bisa melihat bulan, pemerintah mengumumkan melalui Menteri Agama, kita sudah tim yang kita letakkan di mana? Di Kalimantan, di Makassar, Sulawesi, di Madura, di Sumatera, di Aceh, di Papua. Ternyata tidak ada satupun yang melihat hilal, kata pemerintah, kata Menteri Agama. Berarti cara yang kedua yang kita gunakan, yaitu apa? Mensempurnakan hitungan bulan menjadi berapa hari? 30 hari. Sya'bannya jadi 30 hari. Gampang gak? Gampang. Subhanallah. Dan adapun maaf, hisab, ilmu falak, boleh kita katakan gunakan sekedar untuk mendukung saja. Mendukung, ya, bukan memastikan. Memastikan, oh, kita tanggal puasa tanggal 7 misalnya, atau tanggal 6, atau tanggal 8 Juni misalnya. Memastikan sudah, ya, berarti menyelisih apa? Sunnah Nabi SAW. Ini yang dibantah oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Pembantahan ini sudah sejak zaman dulu. Syekh Islam Ibnu Taimiyah membantah habis-habisan orang yang terlalu bersandarkan dengan apa? Dengan hisab, dengan ilmu falak. Karena mungkin hitungan saya dengan hitungan Bapak bisa berbeda. Makanya kan ada golongan di sini. Golongan ini menentukan kalau ilmu hisabnya tanggal ini jatuhnya. Kalau golongan ini berbeda lagi. Jadi kacau akhirnya. Itu boleh kita gunakan. Ingat, boleh kita gunakan hisab itu untuk apa? Sekali lagi, untuk mendukung. Kapan nih kira-kira melihat? Kapan kira-kira melihat bulan, ya kan, seperti itu. Oh, hari ini, hari Ahad. Nanti kita lihat malam harinya, ya. Kalau melihat bulan pasti sudah melihat, baru pengumuman besok kita puasa. Seperti itu. Ya, jangan dikira bahwasannya di zaman Nabi SAW tersebut tidak ada yang bisa menghitung. Banyak yang bisa menghitung. Di antaranya Zaid bin Sabit, orang yang hebat dalam masalah hitungan. Kenapa antum nafikan bahwasanya zaman dulu kan banyak yang buta huruf, ya, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Wal iyadzu billah. Ya. Adapun hadis yang mengatakan nahnu ummatun ummiyun la nahsib wa la naktub wa la naqra. Kami umat yang ummi, tidak menulis, tidak menghitung, tidak bisa membaca. Ini hadis dhaif. Ini hadis apa? Hadis dhaif. Tidak bisa menjadi patokan juga. Jadi ini membantah sekali lagi, enggak benar kalau dikatakan di zaman Rasul enggak ada yang bisa menghitung. Allahu Akbar. Antum zalim kepada sahabat Nabi SAW. Jelas? Kita umat Muhammad SAW ikuti cara Nabi Muhammad SAW dalam masalah menentukan bulan Ramadan, Idul Fitri dan juga Idul Adha, ru'yatul hilal. Dan paling bagusnya ikhwanu fiddin, a'azani wa azakumullah, kita hidup di mana?
di Indonesia. Berarti yang menentukan pemerintah Indonesia apa pemerintah Saudi Arabia? Indonesia. Pak Jokowi. Meskipun antum gak memilih beliau. Saya tahu itu. Ya, tapi beliau sah menjadi presiden sekarang ini. Itu pemimpin kita. Antum suka nggak suka sama beliau, wajib ikut beliau. Wajib apa? Ikut beliau. Karena beliau memerintahkan kebaikan kepada kita. Beliau apa? Memerintahkan kebaikan. Mau berkorban bahkan, ya, betul-betul diorganisir tentang masalah bagaimana menentukan Ramadan ini. Makanya pemerintah dari sekarang belum menentukan, nanti menentukan menjelang akhir Sya'ban. Baru pemerintah mengumumkan. Ini sudah bagus seperti ini. Ya. Saya tidak ada kepentingan. Saya bukan pejabat. Ya. Saya tidak ingin juga jadi dirjen. Cukup saya mengajar aja. Tapi saya menyampaikan yang hak di sini. Ya, saya nggak dapat fulus apa-apa. Cuma ini ketentuan yang benar. Subhanallah, cuma negeri kita saja yang berbeda-beda nih puasa. Malaysia, antum mengumumkan ditangkap dari duluan, ya. Singapura, Brunei, Saudi Arabia, Mesir, apalagi ditangkap antum. Gak main-main. Dan Nabi SAW mengatakan apa? As-sawmu yawmu yasumun nas, wal fitru yawmu yuftirun, wal adha yawmu yudhahun. Yang namanya berpuasa yang kebanyakan manusia itu berpuasa, dan beridul fitri yang kebanyakan orang beridul fitri, dan idul adha yang kebanyakan orang beridul adha. Maaf, kita di Indonesia ini kebanyakan ikut pemerintah apa tidak? Ikut pemerintah. Meskipun sudah kebablasan, ada yang 3 hari sebelumnya sudah berpuasa, ada yang nanti beridul fitrinya seminggu setelahnya. Waliyadzubillah. Ada yang cuma lihat sungai, lihat laut, lihat pantai, kalau ke atas berarti astagfirullah. Macam-macam manusia itu. Cukup sudah ikhwan, cukup sudah inaf sudah. Dan mudah-mudahan tahun ini nggak ada perbedaan lagi. Pusing kita juga sebagai ustadz, ditanya lagi. Kita menyampaikan ini ada pihak lain yang tersinggung nanti. Kenapa? Ini ingat ya. Al-haqqu laisa birijal, kata Ali bin Abi Thalib. Wa innama rijalul bil haqq. Ingat, kebenaran itu bukan dikenakan seseorang, bukan kena Azhar, bukan kena si fulan, bukan kena golongan ini, golongan itu, enggak. Tapi kebenaran itu ada enggak pada kelompok tersebut, ada enggak pada orang tersebut, itu kebenaran. Bukan dikarenakan apa? Bukan dikarenakan orang per orang, kelompok per kelompok. Jangan menganggap kita kan golongan ini. Ya akhi, antum umat Muhammad. Kebenaran cuma satu, yaitu datangnya dari siapa? Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad menyampaikan, gak ada pengajaran yang banyak. Khairul huda huda Muhammad SAW. Kita mau sepakat gak dalam masalah ini? Kebenaran datangnya dari siapa? Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad mengajarkan tentang ru'yatul hilal. Gak bisa menampilkan. Sombong kita, sombong wallah. Kita sudah bisa menentukan nanti 100 tahun yang akan datang. Wal'ihadu billah. Sombong. Dan waktu ini bisa nggak berubah? Bisa. Antum benar dengar ceritanya Yusha bin Nun ketika berperang? Pada waktu itu Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini siapa? Muridnya siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika berperang supaya harta ghanaim, harta rampasan perang bisa didapatkan, Yusha bin Nun berdoa agar jangan sampai ditenggelamkan dulu matahari. Jangan ditenggelamkan dulu matahari. Subhanallah, seharusnya jam 6 kurang sedikit tenggelam matahari, enggak. Jam 10 malam baru tenggelam matahari. Itu terjadi di zaman siapa? Yusha bin Nun. Bisa berubah enggak? Bisa berubah. Apalagi ini hisab, ini kan perkiraan. Tapi saya di sini supaya kita adil. Hisab boleh dengan catatan untuk apa? Mendukung, membantu. Kapan kira-kira kita melihat hilal? Tapi kalau seandainya berpatokan dengan hisab saja, ya, bersandarkan dengan hisab saja, berarti ada satu sunnah yang kita matikan. Berarti apa? Ada satu sunnah yang kita matikan, yaitu apa? Ru'yatul hilal.
Ya bohong kalau kita juga ru'yatul hilal. Kapan? Antum sudah menentukan kok. Kok ru'yatul hilal gimana ceritanya? Dan antum tidak bakalan menganulir apa yang antum fatwakan. Gak mungkin sudah. Nah, kita harus adil. Dan kita katakan, kita ini pingin betul-betul menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ru'yatul hilal. Tidak bisa melihat hilal, sempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Baik, insyaallah kita lanjut lagi nanti lain kesempatan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, apakah puasa Senin Kamis harus dilaksanakan lengkap seperti puasa 13, 14, 15? Semampu kita juga. Kebetulan hari Senin kemarin kita bisa. Hari Kamisnya kita sakit. Apakah enggak ada nilai pahala? Ada pahala, tetap. Kita ngambil Senin misalnya, Kemisnya ada undangan, apa boleh buat? Semampu kita juga. Tanggal 13, 14, sunnahnya begitu. Tapi kalau seandainya tidak bisa, bolehkah diganti di hari-hari lain? Boleh. Kebetulan tanggal 14-nya ada undangan nih, hari Ahad. Apa yang kita lakukan? Kita datang undangan. Namanya undangan kan makan-makan. Gak mungkin dong undangan, cuma sekedar ngobrol doang, gak mungkin. Nanti bisa diganti di tanggal 16-nya. Bisa juga diganti tanggal 17-nya. Yang penting 3 hari setiap bulan. Ustadz, apabila tiba-tiba ada kendala yang mengakibatkan puasa gagal dilaksanakan secara lengkap, bagaimana hukumnya dalam Islam tentang pahalanya? Insya Allah nilai pahalanya ada. Misalnya ada perempuan berpuasa, tahu-tahu ketika di siang Ramadan datang tamunya yang bernama haid, batal puasanya. Tentang masalah niatan dia, Masya Allah ada nilai pahalanya. Tapi dia batal puasanya, berarti dia punya utang puasa. Berarti nanti di luar Ramadan, dia wajib untuk melunasi utang puasa dikarenakan datangnya haid tadi. Tapi kalau puasa sunnah, dia tahu-tahu ketika siang, hari Kamis misalnya, sakit perut, ada misalnya, kena sakit batalkan. Maka bagaimana tentang pahalanya? Insya Allah ada nilai pahalanya. Tapi tentunya kita katakan dia tidak lengkap puasa hari Kemisnya itu. Wallahu a'lam. Iya. Kalau berkaitan dengan sholat malam, tadi kan Abdullah bin Amr bin As itu mewajibkan dirinya. Sampai bilang, "Wallah, demi Allah, aku berpuasa siang hari dan malam hari tahajud, qiyamul lail. Demi Allah," kata dia. Sampai Rasulullah mengatakan, "Kamu yang mengatakan ini?" "Iya ya Rasulullah." Subhanallah, kata Rasulullah, "Jangan, kamu tidak bakalan mampu." Kenapa mewajibkan? Inna dina yusrun wa man yushadad din faghalaba. Agama ini mudah. Barang siapa yang membuat susah sesuatu yang sunnah dia wajibkan, dia akan kalah nanti. Antum boleh untuk melakukan tahajud setiap hari, boleh, nggak ada masalah. Cuma jangan diwajibkan, semampu antum. Nah, kalau puasa ini usahakan ada yang kosong. Sebagaimana sarannya Rasulullah SAW, cukup kamu puasa Nabi Daud saja. Dan subhanallah, Abdullah bin Amr bin As ini ketika tua menyesal betul. Ya Allah, sombong betul aku di hadapan Nabi SAW. Namanya orang tua kan lambat laun kan akan lemah fisik, gak sanggup berpuasa. Sampai pada akhirnya meneteskan air mata Abdullah bin Amr bin As. Ya Allah, ya Rabb, sombong betul, ini bukan wajib, kenapa aku wajibkan? Kok berani membawa namamu ya Rabb? Sampai dikatakan, sampai aku kalau enggak malu sama Rasulullah, aku tinggalkan ini semua. Tapi karena dia sudah punya azam, mau enggak mau harus dilaksanakan. Nah, kalau misalnya dia sudah wallah kan tadi, sudah bersumpah, dia tinggalkan misalnya, maka dia harus membayar kafarat. Ya, membayar kafarat karena seakan-akan seperti nazar seperti itu. Ya, membayar kafarat sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala jelaskan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 89. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi boleh kita katakan seperti witir kan, Rasulullah itu hampir setiap hari. Pernah Rasulullah ketinggalan ketika ketiduran dan sakit. Beliau ganti dengan sholat apa? Masih ingat? Sholat duha. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. وصلى نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, keren kan murotalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 40403448808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296 082830. Yuk bantu kita dalam menyebar kebaikan, insya Allah. والسماء رفعها ووضع الميزان. Ammar TV.